Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada hari ini. Selamat datang di Nasyia On Podcast, tempat di mana kita ngobrol santai dan tapi penuh ilmu bermanfaat. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang mungkin sering kita dengar, tapi kita belum begitu paham apa sih itu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Dan buat yang penasaran, apa sih Bursa Efek Indonesia itu? Kok sering banget ya disebut di majalah-majalah ekonomi? Dan yang paling penting, apa sih hubungannya dengan kita anak-anak muda? Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Ardianto SEMM. Nah, beliau ini adalah seorang deputi kepala kantor wilayah Bursa Efek Indonesia di Kalimantan Barat, teman-teman. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas dunia pasar modal investasi dan tips cerdas dalam berpasar modal. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Pak Ardi, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah kabar baik Mbak Puji. Kabar baik ya, Pak, ya? Oke. Tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjut nih ke topik pembahasan kita yang pertama. Kita mulai dari yang paling basic dulu aja nih, Pak. Nah, sih sebenarnya Bursa Efek Indonesia itu dan apa aja sih yang dikerjakan oleh Bursa Efek Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Puji dan sobat Nasyatul Aisyah sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini satu kesempatan yang luar biasa ya, mengundang kami dari Bursa Efek Indonesia, kantor wilayah Kalimantan Barat. Nah, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Puji terkait dengan Bursa Efek Indonesia ini mungkin, sekarang jadi momentum yang sangat luar biasa sekali ya, di mana Bursa Efek Indonesia ini sekarang banyak sekali masuk pemberitaan, ya, cuma memang masyarakat mungkin belum paham, belum tahu secara lebih komprehensif dan juga lebih detail. Apalagi kalau, mungkin sering baca di berbagai media ada istilah namanya indeks harga saham gabungan dan seterusnya. Kebetulan beberapa hari belakangan ini naiknya, sangat signifikan bahkan, sekarang posisi menuju ke 8.000. Nah, ini inline dengan, eee, perayaan kemerdekaan kita yang ke-80 tahun ya. Jadi ini momentumnya tepat dan pas sekali. Nah, menyambung tadi apa yang ditanyakan terkait dengan Bursa Efek Indonesia, sebagai informasi, Bapak Ibu dan juga, teman-teman sekalian. Bursa Efek Indonesia ini merupakan, fasilitator sekaligus regulator di, pasar modal, di mana Bursa Efek Indonesia ini menyediakan sistem perdagangan, untuk produk-produk di pasar modal Indonesia. Di mana produk-produk pasar modal di Indonesia itu ada, beberapa macam. Produk utamanya itu ada 2, yang pertama itu adalah fixed income atau biasa dikenal dengan namanya efek berpendapatan tetap, di mana efek berpendapatan tetap ini bisa dalam bentuk obligasi atau surat utang dan juga sukuk atau sertifikat kepemilikan bersama. Kemudian ada produk, yang lainnya yaitu equity atau biasa dikenal dengan yang namanya saham. Nah, produk equity atau saham ini merupakan salah satu produk yang menjadi pembeda dari, produk pasar modal dibandingkan dengan industri jasa keuangan yang lainnya. Nah, dari 2 produk utama ini Mbak Puji dan juga teman-teman sekalian, itu ada produk-produk yang lainnya, ada produk, derivatif ya, ada macam-macam bentuknya dan juga jenisnya. Ada yang dikenal dengan namanya reksadana atau mutual fund, kemudian ada yang namanya waran, kemudian ada exchange traded fund, kemudian KIK, kontrak investasi kolektif, EBA, efek beragunan aset, ada option, kemudian ada right dan lain sebagainya. Produknya itu banyak sekali Mbak Puji, bahkan kalau boleh dibilang palu gada, apa lu mau gua ada gitu. Sebenarnya kenapa sih kita nih anak muda atau orang-orang awam di hal pasar modal ini harus peduli sih, Pak? Oke, baik. Nah, satu pertanyaan yang menarik dan sangat, relevan ya dengan, perkembangan, dunia, saat ini khususnya di dunia anak muda ya Mbak Puji. Nah, beberapa puluh tahun lalu memang mungkin, itu benar, cocok ya, ketika berbicara terkait dengan pasar modal khususnya investasi di, saham misalnya, itu butuh modalnya itu, besar dan juga, butuh pengetahuan yang sangat, mendalam gitu. Tapi dalam perkembangan, saat ini, stigma tersebut, kurang relevan lagi. Kenapa? Karena ketika kita itu berbicara terkait dengan pasar modal, khususnya kalau mau investasi di saham misalnya, itu sangat-sangat terjangkau sekali, Mbak Puji. Nah, sebagai, informasi untuk Bapak Ibu dan juga, para pemirsa sekalian, bahwa investasi di pasar modal itu sangat-sangat terjangkau sekali.
Bahkan kalau boleh dibilang sekarang itu mulai dari Rp100 saja sudah bisa, Mbak Puji. Jadi sangat-sangat, terjangkau sekali kan. Kenapa, kalau mulai dari Rp100 saja sudah bisa? Iya, karena kalau kita ingin berinvestasi, ingin bertransaksi di pasar modal, minimal kita beli itu adalah satu lot. Nah, satu lot itu sama dengan 100 lembar, Mbak Puji, 100 lembar saham. Nah, harga saham yang paling rendah, paling kecil di, pasar modal di Bursa Efek Indonesia itu adalah Rp1. Artinya kalau kita minimal beli itu satu lot 100 lembar, kemudian harga sahamnya itu Rp1, berarti kan 1 kali 100. Berarti dengan modal Rp100 saja kita sudah mulai, bisa berinvestasi, bertransaksi di, pasar modal. Oleh karena itu tidak ada, kata lain bagi teman-teman khususnya generasi muda, ini saat yang tepat bagi, teman-teman sekalian, untuk mulai berinvestasi di, pasar modal Indonesia. Kenapa? Salah satunya ini sudah, sangat terjangkau sekali modal untuk, bisa berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kemudian poin yang kedua, Mbak Puji dan juga, teman-teman sekalian, sekarang investasi di pasar modal khususnya itu sangat-sangat mudah ya, dan juga sangat-sangat, cepat. Mudahnya kenapa? Karena sekarang kalau ingin menjadi investor di pasar modal itu, sangat diberikan kemudahan oleh otoritas di pasar modal. Sekarang kalau ingin menjadi investor di pasar modal, Anda cukup buka saja aplikasi, yang ada di handphone, baik di App Store ataupun juga di Play Store. Anda bisa download, buka aplikasi-aplikasi penyedia layanan untuk nantinya bisa, berinvestasi di, pasar modal. Nah, nanti teman-teman sekalian bisa lihat, siapa saja ya perusahaan-perusahaan yang bisa membantu memfasilitasi untuk bertransaksi di, pasar modal. Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa membantu memfasilitasi transaksi di pasar modal ini disebut dengan namanya perusahaan efek atau perusahaan sekuritas. Di Indonesia sendiri ada sekitar 95 perusahaan sekuritas, perusahaan efek yang bisa membantu memfasilitasi teman-teman sekalian untuk bisa transaksi sekaligus investasi di pasar modal. Nanti daftarnya ada ya, nanti teman-teman sekalian bisa buka, websitenya idx.co.id ya, siapa saja perusahaan-perusahaan tersebut yang bisa membantu memfasilitasi untuk transaksi dan juga investasi di pasar modal Indonesia. Karena, sekarang perkembangannya sangat luar biasa sekali Mbak Puji, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bagaimana pertumbuhan, indeks harga saham gabungan kita atau IHSG kita itu sangat eksponensial ya, bahkan, tadi, kemarin itu sudah naik 2% tadi sekitar jam 3 saya cek itu naik sampai 1,2%. Itu, kenaikan yang sangat, luar biasa sekali. Karena kalau kita tidak ambil bagian dari sekarang, nanti akan, ketinggalan Mbak Puji. Dan ini ke depannya akan menjadi tren investasi bagi, anak muda tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kenapa? Karena pasar modal lah yang bisa memberikan, keuntungan abnormal return yang di atas rata-rata Mbak Puji. Kurang lebih itu informasinya. Nah, dari pemaparan Bapaknya tadi dapat kita pahami bahwa sekarang untuk bermain di pasar modal itu, cukup butuh Rp100 aja ya, Pak, ya? Sangat murah sekali. Jadi, akan sangat sayang kalau kita nih sebagai anak muda nggak ikut andil dalam pasar modal nih. Tapi kalau untuk mahasiswa atau pelajar, Pak, boleh nggak sih ikut investasi? Sangat boleh sekali ya Mbak Puji, untuk berinvestasi bahkan, kami dorong mulai dari sejak dini, mulai dari sekarang itu, mulai aware terkait dengan yang namanya investasi Mbak Puji. Karena investasi di pasar modal seperti yang tadi kami sampaikan, itu produknya macam-macam ya, banyak sekali yang bisa dipilih sesuai dengan karakteristik, profil dari masing-masing individu. Baik itu, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan seterusnya. Nah itu, sangat, boleh dan sangat, memungkinkan. Nah, sebagai informasi dan juga gambaran begini Mbak Puji, sebelum masuk ke ranah yang namanya investasi, biasanya kami, sampaikan 4 level, 4 step untuk, nantinya, teman-teman sekalian itu, bisa, mulai mengelola terkait dengan yang namanya keuangan. Yang step pertama Mbak Puji, sebelum nanti masuk ke investasi itu
teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian harus, bisa menyelamatkan yang namanya asetnya terlebih dahulu, ya. Kenapa? Apalagi di kondisi saat ini banyak sekali tantangan, banyak sekali, godaan dan banyak sekali penawaran terkait dengan, kemudahan-kemudahan di dalam, mendapatkan akses keuangan. Entah itu pinjol, entah itu judul dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus bijak di dalam menyikapi perubahan dan perkembangan, teknologi informasi tersebut. Anda, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian harus mulai aware untuk mengamankan aset kita, aset Anda terlebih dahulu. Jangan kita mulu-mulu bicara investasi kalau duitnya, dananya nggak aman. Boro-boro kok aman, dananya ada aja kagak gitu kan. Nah, oleh karena itu harus diamankan terlebih dahulu. Jangan ikut-ikutan main judol dan seterusnya. Ini banyak sekali yang jadi korbannya, kemudian, jauhi, hindari yang namanya pinjol dan seterusnya, karena, pasti itu akan menghabiskan, aset atau dana yang Bapak Ibu, sekalian, miliki. Kemudian step yang kedua, setelah asetnya, dananya itu aman, itu harus dikelola, harus di-manage, harus atur yang namanya, keuangan kita itu. Kita harus mulai menyisihkan, ya, terkait dengan namanya kebutuhan untuk investasi. Kita harus mulai membagi terkait dengan yang namanya kebutuhan hidup. Jangan semua-semuanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Kita juga harus mulai belajar terkait dengan yang namanya financial planning atau perencanaan, keuangan. Jangan, kita itu menjadi tidak wise, tidak bijak di dalam mengelola yang namanya keuangan. Kita harus mengenal yang namanya konsep needs dan wants. Secara teoritis, untuk investasi ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, ada 2 macam, ya. Ada investasi di sektor real, ada investasi di sektor finansial. Kalau di sektor real mungkin kita sudah tahu ya, investasi di, bisnis, di franchise, di tanah, kemudian di ruko, di logam mulia, dan seterusnya. Nah, itu investasi di sektor, real. Nah, investasi di sektor finansial ada banyak sekali macamnya. Ada di pasar modal dengan produknya yang macam-macam tadi, kemudian ada di pasar uang, di perbankan, kemudian ada di insurance, kemudian ada di, pasar derivatif ya, kontrak, futures dan lain sebagainya itu juga ada. Kemudian yang baru ini adalah, di, crypto market. Nah, itu merupakan satu, produk, investasi, transaksi yang ada di financial market ya, industri jasa keuangan. Nah, itu yang biasa, kami lakukan Mbak Puji untuk, mengedukasi masyarakat ya, karena, kami itu tidak ingin masyarakat, Bapak Ibu sekalian, ketika berinvestasi niatnya pengen untung ya, tapi malah buntung. Mereka tuh prefer kayak membandingkan investasi itu dengan nabung di bank nih, Pak. Kira-kira apa sih secara sederhana perbedaan investasi dengan nabung di bank, Pak? Baik. Jadi, justru kalau kita berinvestasi, khususnya di pasar modal, itu kita punya banyak sekali kelebihannya, Mbak Puji, dibandingkan dengan, misalnya kita menyimpan dana kita itu di, perbankan. Secara nature, secara hukum alamnya itu sudah berbeda. Kalau, perbankan itu biasa dikenal disebut dengan namanya pasar uang, kalau dilihat dari kacamata perusahaan itu merupakan sarana pendanaan untuk jangka pendek. Kalau, pasar modal itu merupakan sarana pendanaan untuk jangka panjang. Itu sudah, beda nature-nya. Kemudian yang kedua, kalau di perbankan menabung dan seterusnya, itu memang, terkait dengan, motif dalam memegang uang. Ini kita belajar terkait dengan namanya, teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher, salah satunya adalah teori untuk, memegang uang itu untuk jaga-jaga. Nah, kalau di perbankan, di, menabung, produk menabung misalnya, memang dipakai untuk jaga-jaga. Tetapi kalau investasi ini memang dipakai dananya yang dipergunakan itu adalah dana yang ekses, dana yang berlebih yang harapannya nanti, di periode yang akan datang bisa memberikan return, bisa memberikan keuntungan. Kalau menabung Mbak Puji, bisa kita lihat ya, by data, itu imbal hasilnya, return-nya pasti jauh lebih kecil dibandingkan dengan investasi. Kalau kita, buat, komparasinya ya, perbandingannya. Eee, Perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, untuk membuka wawasan dan juga cakrawala berpikir kita,
Kalau kita itu ingin berinvestasi, Anda harus punya benchmark, Anda harus punya yang namanya tolak ukur. Nah, di dalam investasi itu, tolak ukurnya apa? Tolak ukur yang paling basic, yang paling mendasar, itu adalah terkait dengan yang namanya inflasi. Nah, inflasi ini merupakan suatu gambaran yang menunjukkan, kenaikan harga produk, baik barang ataupun jasa secara umum di, masyarakat ya. Nah, kalau Anda mau berinvestasi, Anda harusnya membeli instrumen investasi yang bisa memberikan return atau keuntungan di atas tingkat inflasinya. Agar apa? Agar return realnya, keuntungan secara realnya ketika dikonversikan hasil dari kita berinvestasi itu bisa meng-cover, bisa menutup yang namanya, inflasi atau kenaikan harga itu. Kalau misalnya Anda berinvestasi tetapi imbal hasilnya, return-nya di bawah inflasi, artinya apa? Artinya secara return yield itu rugi atau negatif gitu. Artinya misalnya begini gambarannya, tingkat inflasi di negara kita 5%. Anda dapat bunga bank misalnya, atau nisbah di bank misalnya 4%. Artinya return real kita, keuntungan real kita secara nyata kalau kita konversikan nanti belikan barang, gunakan untuk jasa, itu negatif 1%. Nah, minimal kalau Anda mau berinvestasi itu harus di atas 5% nilai inflasi tadi. Nah, secara historis by data investasi di pasar modal itu return-nya jauh di atas tingkat inflasi. Nah, itu nanti bisa dicek ya datanya baik di BPS ataupun juga di, Bank Indonesia gitu. Jadi secara, nature-nya memang beda, kalau menabung itu ya memang untuk jaga-jaga, untuk memegang uang, kalau investasi itu memang niatan, tujuannya untuk meningkatkan aset di masa yang akan datang, gitu. Pengertian secara umum investasi kan, seperti itu. Nah, zaman sekarang nih Kak, lagi marak-maraknya itu, anak-anak muda sekarang itu, bahas kripto di media sosial, juga banyak yang berinvestasi. Tapi nggak jarang karena orang-orang ini terlalu, mendengar return-nya besar, jadi tuh banyak yang kejebak sama kripto yang abal-abal. Mungkin nggak nih tips dari Bapak biar anak muda ini nggak gampang terjebak sama investasi yang abal-abal? Oke, baik. Nah itu, sejalan dengan program dari pemerintah ya, kita, memang, senantiasa membangun awareness, kesadaran para masyarakat, khususnya generasi muda, itu agar tidak FOMO Mbak Puji, nggak ikut-ikutan gitu ya. Nah sebagai investor, kita itu harus logis, mau investasi di mana pun itu, ya mau investasi di sektor finansial ataupun di sektor real, mau di, capital market atau mau di kripto dan seterusnya, itu, boleh silahkan, tetapi kita harus logik ya, kita harus rasional gitu. Jangan sampai masuk terjebak, tadi yang disampaikan, abal-abal tadi ya, bodong tadi ya, bukannya untung yang dapat malah buntung, hilang duitnya. Nah beberapa waktu yang lalu kan itu Iya. ya ada di, beberapa kota, ada beberapa provinsi ya, ditawarkan nih, keuntungan yang luar biasa, besarnya dan, seterusnya, tapi akhirnya hilang kan barangnya, hilang duitnya, hilang ya, ya kan? Nah, ini harus dipastikan dulu masalah legalitasnya. Nah, bagaimana cara memvalidasi terkait dengan legalitas ini? Terus cek dulu di otoritas yang memberikan perizinan untuk industri tersebut, ya. Kalau industri jasa keuangan, ya, itu, pastikan dia mempunyai izin dan juga terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari situ, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian bisa memverifikasi dan juga bisa memvalidasi apakah perusahaan ini yang menerbitkan atau mengeluarkan instrumen ini mempunyai izin atau tidak, terdaftar atau tidak di OJK, gitu. Nah, kalau tidak terdaftar, tidak punya izin dari OJK, misalnya di industri jasa keuangan, itu lebih baik dihindari. Pasti nanti ujung-ujungnya jadi masalah. Ingat di dalam, teori, investasi ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, yang namanya investasi itu pasti mengandung 2 R. R yang pertama adalah return atau keuntungan. R yang kedua itu adalah risk atau risiko. Semakin tinggi return yang kita peroleh, berarti risiko yang kita tanggung itu semakin besar. Ada istilahnya namanya high risk, high return, gitu kan. Makin besar, return yang kita peroleh, berarti risiko yang kita tanggung itu semakin Bisa. besar.
Tetapi nanti kalau sudah belajar lebih lanjut, lebih advance gitu, sebenarnya, eee, istilah tersebut akan bisa kita, modifikasi. Modifikasinya bagaimana? High return manageable risk, ya, keuntungan yang tinggi tetapi dengan risiko yang bisa kita atur, yang bisa kita kelola. Jadi, pesan kami sekali lagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, itu harus dilihat ini logis atau tidak ya ketika, apa itu, memilih satu instrumen. Pun demikian juga dengan, kalau memanfaatkan, produk-produk jasa keuangan yang lain. Misalnya, Anda mau mengambil pinjaman. Nah, pinjaman tersebut masuk akal bunganya, gitu kan. Masuk akal apa itu, beban-bebannya, biaya-biayanya. Ada yang nggak fair masyarakat, makanya banyak sekali kan, yang terjebak masuk di dalam, pinjaman-pinjaman yang, pinjaman online itu. Nah itu jumlahnya itu luar biasa sekali kalau kita, apa, kita lihat, datanya gitu. Harus pastikan legal dan juga logis, gitu. Itu tadi yang udah disampaikan Bapaknya tips-tipsnya nih buat kalian-kalian biar nggak gampang nih terjebak sama investasi yang abal-abal. Itu pertama itu legal, dan yang kedua itu logis ya, Pak, ya. Harus masuk akal gitu yang ditawarkan, pengembaliannya, return-nya, ataupun resikonya gitu ya. Nah, eee Bursa Efek Indonesia ini kan juga sebagai regulator dan penyedia layanan ya, Pak, ya. Dari Bursa Efek Indonesia ini sendiri ada nggak sih, Pak, program edukasi atau gimana sih cara belajar investasi yang benar gitu? Oke, baik ini pertanyaan bagus sekali, inline dengan, program utama kami, tugas utama kami yang ada di, provinsi ataupun juga di wilayah. Jadi kita sangat banyak sekali programnya Mbak Puji ya, bahkan keberadaan kami, kantor wilayah Bursa Efek Indonesia di masing-masing provinsi, yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, memang untuk meningkatkan literasi dan juga edukasi bagi segenap lapisan masyarakat, bagi seluruh elemen masyarakat. Nah, program kami itu, banyak sekali ya, program yang pertama itu terkait dengan literasi edukasi untuk masyarakat yang benar-benar masih awam, benar-benar, yang masih belum tahu. Jadi, program itu adalah yang namanya program literasi. Nah, kami senantiasa memberikan edukasi-edukasi, sosialisasi pada masyarakat-masyarakat untuk, lebih bijak di dalam mengelola keuangan, kemudian berinvestasi, mulai mengenalkan mana investasi yang benar dan nggak benar, mana yang legal, mana yang ilegal, dan seterusnya, gitu. Itu program yang namanya literasi untuk mengenalkan, ekonomi, keuangan, bisnis investasi, termasuk di dalamnya adalah, pasar modal. Kemudian program yang kedua itu untuk masyarakat juga, yaitu program inklusi. Nah, kalau program inklusi ini kami mendorong, kami mengajak untuk masyarakat yang menjadi audiens, menjadi peserta dalam program, kegiatan edukasi kami, itu untuk nanti jadi, bagian dari pasar modal di Indonesia, untuk involve gitu. Jadi investor di pasar modal, pelaku di pasar modal, dan seterusnya. Nah ini, upaya yang kami lakukan ini alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir, berbuah manis Mbak Puji dan juga teman-teman sekalian. Sebelum tahun 2015 jumlah investor di pasar modal Indonesia itu kurang dari 1 juta Mbak Puji. Nah alhamdulillah bulan Juni, yang lalu, Juni 2025, investor di pasar modal kita sudah tembus 17 juta lebih, 17,6 juta, investor di pasar modal. Nah, di Kalimantan Barat sendiri, ketika Bursa Efek Indonesia kantor wilayah Kalimantan Barat itu diresmikan tanggal 20 Agustus tahun 2008, per Desember tahun 2008 itu jumlah investor yang tercatat itu baru 1.032 investor, Mbak Puji. Nah, data kami tahun, Desember 2024 yang lalu, jumlah investor di Kalimantan Barat ini sudah tembus 198.000 sekian orang. Jadi pertumbuhan perkembangan pasar modal, di Indonesia dan juga di Kalimantan Barat sendiri, khususnya ini, bertumbuh sangat signifikan dan juga, sangat, besar sekali. Yang menarik dari data tersebut Mbak Puji dan juga teman-teman sekalian, hampir 63% dari jumlah investor yang ada di Indonesia dan juga di Kalimantan Barat itu didominasi oleh generasi muda, khususnya generasi milenial. Jadi, alhamdulillah sekarang anak-anak muda, khususnya generasi milenial dan nanti kita akan dorong juga, Gen Z,
itu, sudah aware, sudah tertarik dan sudah, melek untuk investasi di pasar modal Indonesia. Nah, program yang ketiga itu adalah program aktivasi, Mbak Puji. Nah, program aktivasi ini adalah program, yang menyasar bagi, masyarakat, bagi, investor-investor existing yang ada di pasar modal, agar mereka lebih aware lagi, lebih dapat update dan juga bisa meng-upgrade kemampuan, mereka di dalam transaksi, kemudian juga berinvestasi. Kami punya, program-program itu. Kemudian, program yang keempat yaitu program market deepening atau, pendalaman pasar. Nah, program market deepening ini adalah program yang diinisiasi oleh, Bursa Efek Indonesia untuk bisa memberikan informasi dan juga memberikan, pengetahuan pada masyarakat terkait dengan produk-produk non-equity, produk-produk non-saham. Jadi yang selama ini dikenal, yaitu di pasar modal di Bursa Efek kan taunya cuma saham doang ya yang bisa diinvestasikan, ditransaksikan. Tetapi sebenarnya, tadi sudah saya sampaikan produk di pasar modal di Bursa Efek Indonesia itu banyak sekali, ya makanya kita, perlu mengenalkan, perlu menginformasikan produk-produk selain, non-saham tadi, ya ada waran, struktur waran, kemudian obligasi, sukuk, dan seterusnya. Itu, kita punya program yang namanya program, market deepening, dalaman pasar gitu. Kemudian ada lagi program untuk, sosialisasi go public. Nah, sosialisasi go public ini, merupakan program yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menarik, minat perusahaan-perusahaan daerah yang potensial untuk nantinya bisa mendapatkan pendanaan melalui, pasar modal, melalui Bursa Efek Indonesia. Kami, mendorong perusahaan-perusahaan, daerah untuk nantinya bisa listed ya, bisa terdaftar di, Bursa Efek Indonesia, agar mereka bisa mendapatkan pendanaan yang relatif lebih murah. Untuk bisa melakukan ekspansi bagi perusahaan-perusahaan tersebut, gitu, Mbak. Nah itu tadi, ternyata banyak sekali ya, Pak, yang Mhm, telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk, memberitahukan gimana sih cara belajar investasi. Salah satunya ada literasi, ada inklusi, dan ada sosialisasi dan lain sebagainya yang sudah banyak dilakukan ya, Pak, ya. Nah, saya juga mendengar bahwa kebanyakan, yang mengikuti investasi ini ternyata banyaknya anak muda ya, Pak, ya. Nah, kalau di antara kalangan anak muda gitu, misalnya di mahasiswa atau pelajar, ada nggak sih, Pak, cara, mereka bisa investasi, namun mereka tuh belum punya penghasilan tetap gitu, Pak. oke. Nah, sangat memungkinkan ya, bahkan, kita dorong ya, teman-teman generasi muda ini untuk, eee, mulai aware, mulai memanfaatkan investasi ini sebagai lifestyle ya, sebagai gaya hidup. Kalau dulu tahun 80-an, tahun 90-an itu, ada program, dari pemerintah yaitu untuk program Ayo Menabung ya. Itu, tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat itu jadi masyarakat, saving society. Nah, kita ingin me-level up-kan, ingin mulai meningkatkan ya, agar masyarakat itu, mulai shifting tidak hanya, menabung tetapi mulai berinvestasi. Jadi, masyarakatnya menjadi masyarakat yang investing society. Kenapa? Karena dengan, investing-lah itu menjadi salah satu sarana dan salah satu cara untuk bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dari masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan dari investasi ini adalah untuk peningkatan nilai aset, untuk bisa meningkatkan, keuangan kita, untuk bisa mendapatkan keuntungan kita. Nah, secara data empiris dan proven ini, investasi khususnya di pasar modal adalah salah satu sarana, salah satu alat untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik yang, seperti tadi kami sampaikan abnormal return tadi. Nah, kembali lagi ke anak-anak muda ya, Mbak Puji, kita juga banyak dorong untuk anak-anak muda ini mulai berinvestasi, makanya sekarang kami itu punya, yang namanya program galeri edukasi. Galeri edukasi itu adalah galeri yang didirikan, di level, sekolah menengah atas sederajat SMA, SMK, dan juga MA, untuk nantinya bisa menginformasikan sejari dini ya, sejak awal agar anak-anak muda, generasi-generasi muda ini aware untuk, mulai berinvestasi. Karena apa? Karena ini sangat penting sekali ya, terkait dengan yang namanya investasi. Belum lagi kalau kita nanti berbicara terkait dengan, tingkat inflasi di negara kita yang cukup, luar biasa, Anda harus mengamankan ya,
apa, aset Anda, uang Anda harus, meningkatkan value-nya, nilainya gitu. Baik, pesannya ya teman-teman sekalian khususnya untuk generasi muda, yang pertama teman-teman sekalian, saya ulangi lagi tadi apa yang kami sampaikan, Anda ketika mau memilih instrumen investasi, itu pastikan 2L tadi, legal dan juga logis. Kemudian yang kedua, Anda harus edukasi terlebih dahulu sebelum investasi ya. Kenali, ketahui terkait dengan produknya, risiko keuntungannya seperti apa, mekanisme tata caranya bagaimana. Kemudian kenali diri Anda sendiri. Anda risk taker atau risk averse atau moderate. Karena kalau Anda nggak tahu, nggak kenal itu, nanti Anda salah pilih. Itu bahaya teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian yang, ketiga, setelah itu Anda sudah belajar segala macam, Anda mulai praktekkan. Jangan hanya, jadi sebatas wacana, omon-omon kalau bahasanya sekarang ya. Nah, hanya teori-teori doang tanpa aksi, itu sama juga bohong, nol besar. Oleh karena itu, teman-teman sekalian setelah Anda, teliti legal logisnya, kemudian edukasi, pelajari profilnya, profil produk, profil diri, kemudian Anda mulai ambil aksi ya. Mulai dari diri Anda, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Nah, kurang lebih 3 tipsnya itu Mbak Puji, yang mudah-mudahan nanti bisa, memberikan informasi dan juga insight bagi teman-teman kita, terutama generasi muda. Itu udah dibagikan sama Kakaknya ya tipsnya untuk mulai berinvestasi, tinggal kitanya sendiri nih mau atau enggaknya kita berinvestasi ya, Pak, ya. Ya, Karena investasi ini ternyata sangat penting sekali gitu, biar kita bisa meningkatkan nilai aset kita dan juga untuk mengamankan juga ya, Pak, ya, untuk siapa tahu di masa yang akan datang lebih dari Rp5.000 kita tadi bisa menjadi 100.000 atau mungkin 1 juta ya, Pak, ya, di tengah, inflasi kita ini sekarang. Ya sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang udah mau sharing ilmu-ilmunya hari ini. Jadi makin jelas ya kalau Bursa Efek Indonesia itu bukan cuman urusan investor besar, tapi kita yang anak muda ini, mahasiswa bahkan pelajar, juga dapat ambil peran ya, Pak, ya, dalam pasar modal ini. Nah, buat teman-teman nih yang mau lebih banyak tahu mengenai pasar modal ataupun investasi bisa, kunjungi websitenya Bursa Efek Indonesia di idx, .co.id ya, Pak, ya. Atau kalau mau tanya-tanya bisa atau mengetahui program-program sosialisasi atau apa sih yang akan dilakukan Bursa Efek Indonesia ini bisa kunjungi, eee, Instagram-nya ya, Pak, ya. Nah, di sana juga dibagi-bagikan dan sosialisasinya gratis ya, Pak, ya? Gratis, ini sangat menggiurkan sekali ya, udah gratis, dapat ilmu lagi. Nah, iya. kadang, teman-teman Muhammadiyah nih mau juga, ikut itu bisa juga tanya-tanya di PDNA kita. Kita selalu tersedia di sekretariat kita atau di Instagram kita sendiri, yaitu PDNA Kota Pontianak. Nah, ingat ya, investasi itu bukan soal cepat kaya ya, Pak, ya, tapi soal disiplin dan pengetahuan. Oke, mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan yuk jadi generasi yang melek pasar modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya.